Iya, Kang Deddy sebenarnya saya lebih ke ini ya, kajian saya lebih ke Timur Tengah sebenarnya. Tapi nanti Oh, kalau memang ada kita boleh membicarakan soal Timur Tengah terkait Trump ini bisa saya lanjutkan. Tapi intinya kalau terkait BRICS, saya pikir Indonesia itu perlu bertahan ya dengan kebijakannya bergabung dengan BRICS. Meskipun ada ancaman dari Trump, kenapa? Karena memang spirit BRIC ini memang di antaranya yang terpenting menurut saya adalah melepaskan diri dari kediktatoran dolar. Jadi saya pernah membuat sebuah artikel akademik, saya menggunakan istilah itu ya, kediktatoran dolar. Eh, Kenapa? Karena memang kebergantungan sebuah negara, terutama negara-negara berkembang terhadap dolar itu justru merugikan sebenarnya karena ada depresiasi mata uang non-dolar, kemudian ada efek pendapatan yang merugikan, kemudian juga merusak, ada dampak merusak ya terkait eh, ini ya terkait peringkat kredit, investasi, dan terus juga kebergantungan kita kepada dolar itu juga beresiko sewaktu-waktu kita bisa ditekan gitu ya. eh, Kita kalau melawan sedikit sama Amerika gitu itu bisa dapat sanksi misalnya ada aset yang dibekukan gitu kan. Ini yang terjadi di beberapa negara yang dianggap bertentangan ya melawan Amerika Serikat, misalnya contohnya Iran itu kan uangnya yang dulu pernah disimpan di bank di Amerika dibekukan. Rusia juga pernah jadi korban dibekukan, sehingga memang kemerdekaan mata uang itu penting, sehingga upaya BRICS mengarah kepada multilateralisme, multipolaritas maksud saya itu sudah seharusnya didukung oleh banyak negara berkembang, terutama Indonesia. Jadi saya menyarankan pemerintah jangan mundur meskipun ada tekanan-tekanan dari Trump ya kepada negara-negara yang menjadi anggota BRICS ini. di apa namanya tetap pada keputusan yang baru saja dilaksanakan oleh Indonesia terhadap menjadi anggota BRICS itu ya Bu ya. Ya, Eh, kalau saya lebih condong ke sana gitu ya. ya sekali ini mudah-mudahan Hmm. Pak Prabowo berani lah ya. Mudah-mudahan kita dukung betul kebijakannya. Lalu dari sisi lain kaitannya dengan Palestina paling tidak kalau Ibu misalnya kacamatanya ke Timur Tengah gitu. Ya, ada ini ya, ada suara-suara yang berkembang bahwa ini berkat Trump akhirnya Ya, eh, apa namanya gencatan senjata bisa tercapai gitu. Seolah-olah Trump ini saya bilang apa ya pahlawan tadi. biasa dalam hal ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya dulu itu di tahun 2009 ya, itu kan Israel juga melakukan operasi militer juga ke Gaza. Mulainya Desember sampai 18 Januari 2009. 20 Januari Obama dilantik. 18 Januari waktu itu eh, Israel akhirnya menyatakan gencatan senjata. Karena apa? Ditekan oleh Obama waktu itu. Iya, dan ini berulang sekarang. 19 Januari ditandatangani gencatan senjata, dan 20 Januari Trump dilantik. Ini menunjukkan pola bahwa buat Amerika Serikat eh, keberhasilan atau kemampuan untuk mendamaikan tanda kutip situasi di Palestina itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Nah, ini yang menurut saya perlu dikritisi. Gencatan senjata itu bagaimanapun kan cuma sementara, ya. Dan problemnya nggak selesai gitu loh. Problemnya nggak selesai. Bahkan ada pernyataan Menteri Pertahanan Israel tahun 2012 ya. Waktu itu juga sama. Dia menandatangani Israel setuju dengan gencatan senjata setelah melakukan operasi militer yang disebut ini ya Pillar of Defense waktu itu. Dia bilang gini untuk meyakinkan pejabat-pejabat Israel karena tadinya nggak mau gencatan senjata. Tapi dia bilang gini, sehari setelah gencatan senjata diumumkan, orang-orang akan lupa dengan isi gencatan senjata itu. Jadi orang-orang itu cenderung atau opini publik cenderung merasa, oh sudah gencatan senjata dan sudah selesai. Padahal ini belum selesai masalahnya. Masalah di Palestina hanya akan selesai kalau bangsa Palestina merdeka. Kalau hak-hak Palestina itu diserahkan. Hak-hak apa itu? Hak-hak kemerdekaan, hak asasi manusia. Dan hukum internasional juga sudah jelas ya, bagaimana ICJ itu Juli 2004 sudah menyatakan bahwa Israel itu tidak sah berada di
Palestina harus keluar dari tepi barat, dan kemudian juga Israel harus berhenti memblokade Gaza. Jadi memang seharusnya dunia mengawal gencatan senjata ini sampai betul-betul Palestina itu merdeka, nggak selesai di gencatan senjata. Apalagi kemudian ada ide pula untuk merelokasi orang-orang Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Berarti kan ini sejalan ya ide Trump atau tim transisinya Trump untuk mengeluarkan orang-orang Gaza dari Gaza itu sejalan dengan keinginan Israel selama ini. Israel selama ini memang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah perlu menolak tegas ide seperti ini. Iya. Dan kemudian yang satu lagi catatan saya adalah ini ya tentang gencatan senjata ini meminjam ini ya istilah dari Pak Priyatna mantan diplomat Indonesia di KBA News. Dia bilang ini gencatan senjata tapi nggak ada wasitnya gitu loh. Ini yang kurang di sini. Ya, ya, ya. Gencatan senjata tapi siapa yang jadi wasitnya? Siapa Ya, yang ya. mengawal bahwa Israel tidak akan menyerang lagi? Berarti perlu ada peacekeeping operation di situ gitu ya. PBB Harus lah. ada pasukan perdamaian di situ dan saya Ya, pikir Indonesia punya peran penting juga di sini untuk ya. meminta kepada Dewan Keamanan Ya. PBB, mendesak Dewan Keamanan PBB agar membentuk peacekeeping operation. Ya, Mungkin itu. Bu Dina, kan kita tahu karakternya Trump itu sebagai seorang pengusaha, ya nyaris menjadi selebritis awalnya sebetulnya. Ini mungkin kelihatannya lebih, kalau di Indonesia itu kayak pencitraan agar bagaimana mendapatkan dukungan publik walaupun dia sudah terpilih secara domestik gitu ya, dari negerinya, dari rakyatnya, agar kebijakan bisa jalan. Jadi kesannya tuh menjadi pahlawan di depan pendukungnya, kemudian juga dia seolah kan ini apa senangnya itu kan sensasional ya. Nah, sementara kebijakan yang jelas-jelas di depan mata, dia ingin mengeluarkan 2 juta orang Gaza itu keluar dari situ. Jadi tidak ada artinya, bukankah harusnya kalau memang perdamaian itu dia kembalikan rakyatnya itu ke Gaza kan gitu. Nah Iya, ini betul, Ibu betul. melihat dari karakter dan kebijakannya ini memang ada arah ke sana.